Di balik kabut dingin Moskow, Rusia diam-diam menyiapkan sistem pertahanan udara yang mengubah peta kekuatan militer global S-500 Prometei. Nama Prometei bukan sembarang pilihan. Ia diambil dari mitologi Yunani. Sang pencuri api dari langit kini jadi metafora Rusia merebut dominasi udara. Program ini dimulai sejak awal 2000-an, namun baru terungkap ke publik pada dekade 2010-an. Kremlin merahasiakan tiap detilnya. Tujuan utama S-500 Prometei bukan sekadar menggantikan S-400. Ini adalah sistem generasi kelima yang bisa menembak jatuh target di luar atmosfer. Militer Rusia menyebutnya sebagai sistem anti-ruang karena mampu menghadapi rudal balistik, satelit militer, hingga jet siluman. Uji coba pertama sukses mengguncang Pentagon. Sebuah target balistik ditembak, jatuh dari jarak 480 km. Jarak yang belum tertandingi. Tidak seperti pendahulunya, S-500 dikembangkan untuk bekerja dalam koordinasi penuh dengan sistem radar A-135 dan A-235. Teknologinya bisa mendeteksi hingga 10 target hypersonic secara bersamaan dan mengunci mereka dalam hitungan detik. Bahkan F-35 dan F-22 jet siluman Amerika secara teori bisa terdeteksi dan dijatuhkan jika mendekati zona jangkauannya. Hal inilah yang membuat NATO resah karena keberadaan S-500 di Kaliningrad atau Crimea akan mengunci langit Eropa Timur. Rudal utama S-500 adalah rudal yang dirancang untuk menembak target hipersonik dan rudal nuklir lintas benua. Sistem ini bisa beroperasi dalam jaringan terintegrasi, menyatu dengan S-400, Pantsir S-1, dan radar Voronezh DM. Perangkat lunak di dalamnya menggunakan kecerdasan buatan yang bisa belajar dari pola penerbangan musuh. Kecepatan intercept mencapai Mach 9, bahkan disebut bisa menyerang satelit LEO, Low Earth Orbit, dalam skenario tertentu. Tahun 2021, Rusia resmi mengumumkan bahwa S-500 telah masuk layanan tempur awal di Angkatan Udara. Penempatan pertamanya diduga di Moskow dan sekitar fasilitas nuklir strategis. Dikatakan bahwa ini sistem pertahanan inti. Dalam latihan tempur Vostok dan Zapad, S-500 diuji secara terbuka dan videonya beredar luas sebagai unjuk gigi Kremlin. S-500 juga memiliki varian mobile, mudah dipindahkan dengan traktel besar, membuatnya sulit dilacak satelit musuh. Beberapa analis menyebut, ini adalah sistem pertama yang mendekati konsep area denial absolut dari darat ke luar angkasa. Dan kini, laporan intelijen menunjukkan bahwa Rusia mulai mengembangkan versi ekspor. Terbatas kemungkinan untuk India. Di balik inovasi ini, ada pesan strategis Rusia. Mereka tak hanya bersiap hadapi musuh regional, tapi juga pertarungan ruang angkasa. Amerika Serikat menanggapi serius. Sistem THAAD dan Aegis mereka mulai di-upgrade dengan algoritma. Cina juga mempercepat pengembangan sistem serupa seperti HQ-26 sebagai penyeimbang di Asia Timur. Tapi uniknya, NATO menyadari bahwa tak semua sistem siluman mereka aman. S-500 mengubah cara mereka terbang dan menyerang. S-500 adalah simbol perubahan, wajah perang modern ketika medan tempur bukan lagi cuma di bumi, tapi juga di langit dan ruang. Saat krisis Ukraina memanas, banyak yang berspekulasi, apakah S-500 telah aktif di medan tempur? Jawabannya masih misteri. Rusia tak banyak bicara, tapi beberapa drone NATO dilaporkan hilang kontak ketika terbang dekat zona pertahanan ini. Jika perang besar pecah, S-500 akan jadi garda depan pertahanan strategis. Rusia menentukan siapa yang menguasai langit. Dunia boleh ragu, tapi satu hal pasti, Prometei telah hidup. Dan ia takkan ragu membakar ambisi siapapun yang mendekat. Subscribe dan follow Zona Geopolitik, karena di video lengkap YouTube kami akan dibahas bagaimana teknologi militer bisa mengguncang masa depan perang modern.